Mirahim. Mirahim. Nagdadagyan sa ngalan ng Allah mapagpalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam toleransi rekan-rekan sebangsa dan setanah air. NKRI adalah harga mati. Namun untuk menanamkan ketauhidan kepada semua, perlu kita menyampaikan agama Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah SWT. Satu Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Karena dengan mengikuti agama Allah, maka kita akan selamat dunia akhirat. Baik, dalam kesempatan yang baik ini, video singkat, Masya Allah ya, di mana-mana di Filipina ini sudah banyak sekali orang ya, lebih kurang kita katakan berbondong-bondong, seadanya enggak one by one, enggak seorang-seorang ya, tetapi massal ya. Artinya apa? Mereka sudah menyadari bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut diibadahi. Ya. Hanya Allah nanti yang mampu menolong, menyelamatkan kita ketika dihadapan kepada api neraka. Banyak yang komen ya di video saya mengatakan bahwa setiap umat ya Islam itu nanti akan menemui neraka, akan menghadapi neraka. Betul ya. Neraka itu akan dijumpai. Ya, akan diseberangi di atasnya dengan jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diselamatkan karena sholatnya, karena tauhidnya, karena sedekah, infaknya dan lain sebagainya, mungkin karena pergaulan dengan manusia terjaga, ya, maka diselamatkan. Ya, banyak sekali ayat-ayat mengatakan tidak mungkin kita kaji di sini ya, ya. Jadi beribu-ribu jalan untuk masuk surga itu karena rahmat Allah SWT. Jadi kuncinya surga atau rahmat Allah yang paling istimewa itu ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak ada. Karena hanya Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Jadi perlu kita pahami ya. Siapa Tuhan kita dengan agama kita? Yakin nggak Dia ini menciptakan kita, menyelamatkan kita? Maka kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh, dengan akal sehat dan cerdas ya. Maka dalam kesempatan ini ya, syahadatnya disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Isa al-Masih Rasulullah ya. Jadi dikatakan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, dan Isa al-Masih atau Isa alaihissalam adalah utusan Allah dan Rasul Allah. Jadi sejalan dengan apa yang di dalam Al-Quran. Kata Allah, katakan, Qala anni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyah. Aku ini hamba Allah. Aku diberi kitab Injil. Aku diangkat menjadi seorang nabi. Nah, yang menjadi permasalahan, ada orang menjadikan Al-Masih itu Tuhan. Nah, ini yang diperdebatkan. Bukan diperdebatkan sewajarnya, tetapi diikuti setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Melalui Al-Quran dijelaskan. Mulai dari sebelum dia hamil, mamanya ya kan. Sampai lahiran, sampai dia menjadi nabi. Ceritakan semua di dalam Al-Quran. Agar orang menentang orang yang mengatakan Al-Masih ini adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Dia satunya penyelamat. Salah besar, ya. Karena semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini bukan pendapat saya atau omongan saya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah kata Allah. Siapa saja orangnya yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, Tuhan itu adalah Al-Masih, penyelamat itu adalah Al-Masih, ya kan? Kafirlah kata Allah. Wa qala masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih sendiri berdakwah untuk kaumnya Bani Israel, men. Wahai Bani Israel, wahai kaumku, kata Al-Masih, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kurang apa lagi, ya kan? Ya. Kenapa bertentangan? Memang bertentangan karena Al-Quran diturunkan untuk meluruskan, untuk membenarkan yang salah, yang bengkok itu. Maka ada doa di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ini diantaranya salah satunya makna dari doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tidak bengkok, tidak menyembah selain Allah. Itu tujuan paling pertama. Ya. Makanya Allah SWT menyerukan agar semua manusia yang tadinya dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ada menyembah berhala, ada menyembah batu, ada menyembah lain-lain, ya, dengan alasan dengan ini akan mendapatkan pertolongan petunjuk Allah, akan mendapatkan keselamatan. Maka kata Allah, kul tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika memang mereka ingin selamat, jika mereka memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, taatilah aku. Ikutilah petunjuk-petunjuk dan sunnahku. Niscaya Allah akan mengampuni, kasih sayang dan rahmat. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Bertobatlah kalian. Dengan bertobat itu niscaya kita akan diampuni, mendapatkan kasih sayang, tentunya akan mendapatkan pahala surga. Jadi semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya, kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keselamatan kecuali ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Sahabat seiman dimanapun kita berada, itu ya banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan mengajak manusia untuk menyembah Allah. Di antaranya ya ayuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Allah Tuhanmu yang menciptakan kamu saja. Ia menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kalian termasuk golongan orang yang bertakwa. Kenapa Allah SWT mengatakan agar bertakwa? Karena orang yang bertakwa inilah yang dimasukkan ke dalam surga. Orang yang bertakwa itu orang yang taat kepada Allah, berserah diri, ikuti petunjuk Allah SWT, jauhi apa yang dilarang. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Karena itu tadi tempatnya di surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang Muhammad ada di tangannya, siapapun dari umat ini, Yahudi dan Nasrani, manakala mendengar tentang aku namun tidak beriman kepada agama yang aku diutusnya, maka mereka mati dijamin masuk neraka. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita mengikuti agama Allah, tiada Tuhan selain Allah, kita akan dibantu. Selamat malam.